Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya dan salam kesejahteraan buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang premedikasi dan anestesi pada mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan I Gusti Ngurah Sudisma MSI. Premedikasi. Premedikasi adalah penggunaan obat-obatan sebelum induksi anestesi. Obat analgesik akan menghilangkan rasa sakit, sementara obat tranquilizer akan menenangkan hewan untuk mempermudahkan penanganan. Adapun tujuan dari pemberian premedikasi yaitu yang pertama untuk menenangkan hewan sehingga mempermudahkan penanganan. Yang kedua untuk relaksasi otot sehingga terjadi imobilisasi dan hiporefleksi. Yang ketiga untuk memberikan analgesia atau menghilangkan rasa sakit. Yang keempat untuk memperoleh induksi anestesi yang perlahan dan aman. Stadium anestesi yang stabil dan pemulihan dari anestesi yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mengurangi dosis obat anestesi sehingga efek samping dapat dikurangi. Terdapat beberapa golongan obat premedikasi yang sering digunakan seperti golongan sedatif hipnotika, antikolinergik, dan tranquilizer. Sedatif hipnotika merupakan suatu golongan obat-obatan pendepresi susunan saraf pusat. Obat-obatan yang bersifat sedatif dan ansiolitik berperan besar dalam premedikasi dengan peningkatan kualitas anestesi dan pemulihan, serta meminimalisir efek samping dari obat-obat anestesi yang tidak diinginkan. Obat-obat premedikasi yang umum diberikan untuk anjing adalah golongan tranquilizer seperti acepromazin, diazepam, midazolam, silasin, medotomidin. Golongan narkotik seperti morfin, oksimorfon, meperidin, dan golongan antikolinergik seperti atropin dan glikoprolat. Jenis-jenisnya, yang pertama atropin sulfat. Atropin merupakan agen antimuskurinik yang menghambat asetilkolin. Penggunaan dengan dosis yang berbeda dapat memberikan efek yang berbeda pula. Dengan dosis yang tinggi, atropin dapat memblokir reseptor nikotin. Penggunaan dengan dosis rendah, atropin akan menghambat produksi saliva, menghambat sekresi bronkial serta keringat. Pada dosis medium, atropin menyebabkan dilatasi pupil mata dan peningkatan denyut jantung. Penggunaan dosis tinggi akan mengurangi motilitas gastrointestinal dan saluran urinaria. Sedangkan untuk dosis sangat tinggi, atropin akan menghambat sekresi lambung. Kemudian silasin. Silasin sendiri bekerja melalui mekanisme yang menghambat tonus syaraf simpatik karena silasin mengaktifasi reseptor postsinap alfa 2 adrenoseptor sehingga menyebabkan mediaresis, relaksasi otot, penurunan denyut jantung, penurunan peristaltik, relaksasi cerna, dan sedasi. Anestesi. Anestesi sendiri berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak dan aesthesis yang berarti rasa atau sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan temporer di mana terjadi relaksasi otot, hilangnya rasa sakit, dan hilangnya rasa terhadap rangsangan, tanpa tahu disertai dengan hilangnya kesadaran. Pemberian anestesi sendiri ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit saat dilakukan tindakan medis seperti operasi. Penggunaan anestesi juga dimaksudkan untuk menenangkan hewan sehingga mempermudahkan dalam melakukan diagnosa, transportasi bagi hewan liar dan eksotik, dan prosedur pengobatan. Di samping itu, anestesi juga dapat digunakan untuk menjalankan prosedur eutanasi. Anestesi umumnya digolongkan berdasarkan cara penggunaan obatnya dan berdasarkan luas pengaruh obat. Berdasarkan cara penggunaan obat, anestesi dibagi menjadi 4, meliputi yang pertama anestesi inhalasi, yaitu obat anestesi berupa gas atau uap yang diaplikasikan melalui respirasi dengan kombinasi oksigen. Yang kedua ada anestesi injeksi atau obat anestesi diberikan dengan cara injeksi atau suntikan, bisa melalui intravena, intramuskular, dan subkutan. Yang ketiga ada oral atau rektal, yaitu obat yang diberikan melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal. Dan yang terakhir anestesi topikal, yaitu anestesi yang diberikan melalui cutaneous atau membran mukosa untuk bertujuan anestesi lokal.
Berdasarkan luas pengaruh obat anestesi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama anestesi lokal. Ialah tindakan menghilangkan rasa sakit terbatas pada area yang diberikan obat yang mampu menghambat konduksi syaraf perifer tanpa mengakibatkan kerusakan pada syaraf. Anestesi lokal ini bekerja dengan cara blokade saluran ion natrium syaraf perifer sehingga konduksi syaraf terhambat dan respon terhadap stimulasi hingga hilang secara lokal. Anestesi lokal dilakukan dengan cara pemberian obat melalui permukaan tubuh, sukutan, dan infiltrasi. Anestesi ini tidak disertai dengan hilangnya kesadaran. Yang kedua ada anestesi regional, yaitu tindakan menghilangkan rasa sakit pada regio tertentu dengan cara pemberian obat seperti pada lokasi syaraf yang menginervasi regio tertentu sehingga terjadi hambatan konduksi impuls yang menginervasi regio tertentu sehingga terjadi hambatan konduksi impuls sebelah syaraf yang reversibel tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi regional diberikan secara epidural, spinal, dan paravertebral. Anestesi epidural menghambat sensasi dan kontrol motorik daerah pelvis, ekor, abdominal, dan kaki belakang. Dan yang terakhir ada anestesi umum, adalah tindakan menghilangkan rasa sakit dan refleks otot di seluruh tubuh, disertai dengan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara. Anestesi ini diberikan dengan cara inhalasi, injeksi, atau gabungan injeksi dengan inhalasi. Tujuan utama dilakukan anestesi umum sendiri ialah untuk memperoleh kondisi sedasi, analgesia, relaksasi, dan tidak adanya refleks sehingga mempermudahkan dalam melakukan diagnosa atau tindakan pembedahan. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.